Menghadapi situasi sulit yaitu pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, DPR RI berkomitmen terus mendukung dan mengawal untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas. Terbukti dalam setahun terakhir, DPR RI mampu menyelesaikan capaian-capaian yang luar biasa. Berikut ini beberapa capaian DPR RI dalam setahun terakhir. Dalam penutupan masa persidangan kelima tahun sidang 2021-2022, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan capaian DPR RI di bidang legislasi. Dalam masa sidang kelima saja, DPR telah mengesahkan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Salah satu undang-undang terpenting yang disahkan DPR RI adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Kehadiran undang-undang ini pada bulan April lalu mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, terutama kaum perempuan. Undang-undang ini merupakan hadiah bagi rakyat Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual. Ini merupakan hadiah ulang tahun bagi perempuan-perempuan Indonesia menjelang Hari Kartini. Insya Allah ke depannya kita semua bersepakat dalam implementasi undang-undang tersebut bahwa perlindungan perempuan dan anak, kemudian bagaimana hukuman dan lain-lain sebagainya itu memang bisa berpihak kepada korban dan juga kemudian memberikan efek jera dan hukuman bagi pelaku kekerasan. Jangan sampai ada kekerasan terkait dengan perempuan dan anak di Indonesia. Sebelumnya, pada bulan Maret 2022, DPR RI juga sukses menjadi tuan rumah sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali. Acara ini dihadiri perwakilan dari 178 parlemen serta 14 perserikatan parlemen dari seluruh dunia. Suksesnya penyelenggaraan sidang IPU tersebut banyak mendapat apresiasi dari delegasi Forum Parlemen Dunia. Perhelatan acara ini pun menjadi barometer pelaksanaan event internasional dengan total delegasi yang hadir sebanyak 1.000 orang. Forum IPU ke-144 melahirkan beberapa resolusi, di antaranya adalah komitmen Parlemen Dunia dalam memenangi perubahan iklim dan resolusi soal konflik Ukraina-Rusia agar mengedepankan dialog dan diplomasi. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang dipercaya oleh dunia internasional karena dianggap mampu dan nyaman serta aman dalam menyelenggarakan IPU ke-144. Dan tentu saja harapan kami melalui IPU ini, Indonesia akan dapat mencapai keseluruhan resolusi yang diadopsi, dapat menyelesaikan masalah global yang penting dan dianggap perlu untuk mendapatkan perhatian seluruh komunitas yang ada di dunia. DPR RI bersama pemerintah juga telah menyepakati undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara yang ada di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Undang-undang pemindahan ibu kota negara yang disahkan tahun ini merupakan peristiwa bersejarah bagi DPR RI. Karena dalam perjalanannya, Indonesia beberapa kali mencoba pemindahan ibu kota negara namun selalu menemui hambatan. Pemindahan ibu kota negara utamanya didasarkan atas prinsip pemerataan pembangunan dan perekonomian. Dan kalau kita berada di sini, di titik nol yang sudah ditentukan ini, sesuai dengan apa yang direncanakan, insya Allah nantinya Istana Presiden itu akan berada di sebelah sana, di bukit dan sebelah sana, kemudian di sekitarnya itu akan dibangun gedung-gedung pemerintahan, kemudian gedung DPR, juga lembaga tinggi negara yang lain dan kementerian yang lain. Jadi ini adalah satu titik yang menentukan di mana pusat atau titik Istana Kepresidenan beserta seluruh wilayah pemerintahan yang nantinya akan ada di kota negara yang baru. DPR RI dalam menyusun undang-undang tidak mengutamakan kuantitas, tetapi mengutamakan detail dan ketelitian karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam ulang tahunnya yang ke-77, DPR RI semakin memantapkan diri
menjadi lembaga representasi rakyat dan mengawal kebijakan pemerintah agar pemulihan ekonomi dan kesehatan bisa lebih cepat dan Indonesia akan bangkit sebagai negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.